Hai Searcher, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di video kali ini berhubung Main Source nih nggak nemu ya film-film baru yang cocok banget ditonton buat tanggal 17 Agustus ini. Jadi Main Source mau bahas aja di film-film lama yang ceritanya itu ya pastinya Indonesia banget. Kalau 17 Agustusan nih, biasanya kan suasana patriotisme dan semangat kebangsaan tuh lagi kental-kentalnya ya. Nah, buat nambah vibe itu ada beberapa film yang wajib banget kita tonton. Yuklah kita bahas film-film yang cocok buat menemani momen spesial ini. Yang pertama ada Soekarno tahun 2013. Film Soekarno mengisahkan perjalanan hidup Bung Karno sejak masa mudanya yang penuh gejolak hingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dimulainya dengan latar belakang keluarganya yang sederhana di Blitar, kita ngeliat gimana Soekarno itu masih muda, yang masih dikenal sebagai Kusno, mulai menunjukkan ketertarikan pada politik dan nasionalisme. Melalui lika-liku kehidupan termasuk masa-masa sulit dipenjara oleh penjajah Belanda, Soekarno tumbuh menjadi sosok yang visioner. Film ini menyoroti momen-momen penting seperti ketika Soekarno bersama Hatta dan tokoh-tokoh lainnya menyusun strategi untuk mencapai kemerdekaan, hingga detik-detik pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Film ini dibintangi oleh Aryo Bayu sebagai Soekarno, Lukman Sardi sebagai Muhammad Hatta, Maudy Kusnadi sebagai Inggit Garnasih. Soekarno wajib banget ditonton karena memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan dan perjuangan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Dengan akting solid dari Aryo Bayu, film ini berhasil membawa kita sebagai penonton merasakan semangat juang yang membara pada masa itu. Namun nih ya, ada juga momen dimana cerita itu terasa agak melodramatis, tapi tetap aja ya bisa ngasih kesan kuat tentang betapa beratnya perjuangan mencapai kemerdekaan. Yang kedua ada Kartini tahun 2017. Film ini mengisahkan kehidupan Raden Ajeng Kartini dari masa kecilnya di Jepara hingga perjuangannya melawan tradisi yang mengekang perempuan pada zaman itu. Dibesarkan dalam keluarga bangsawan, Kartini sejak dini merasakan ketidakadilan yang dialami perempuan, terutama soal pendidikan dan juga kebebasan berpendapat. Film ini menyoroti perjuangan Kartini untuk mendapatkan pendidikan yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi karena larangan keras dari ayahnya. Kisah ini berpuncak pada upaya Kartini mendirikan sekolah bagi perempuan agar bisa meraih pendidikan yang layak. Meski harus berjuang sendiri, Kartini terus melawan norma-norma yang berlaku dan akhirnya menjadi simbol emansipasi perempuan Indonesia. Film ini dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo sebagai Kartini, Reza Rahadian sebagai Sosro Kartono, Christine Hakim sebagai Nasirah. Nah, film ini menawarkan inspirasi kuat tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender. Dian Sastrowardoyo membawakan karakter Kartini dengan sangat meyakinkan. Meski beberapa dialog ya kerasa agak teatrikal, film ini juga sangat cocok untuk menambah wawasan tentang perjuangan perempuan Indonesia di masa lalu dan juga memberikan pesan penting bagi pentingnya pendidikan bagi semua. Yang ketiga ada film Merah Putih tahun 2009. Film ini berlatar di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, mengisahkan sekelompok pejuang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Cerita berfokus pada Amir, seorang pemuda asal Aceh yang harus bersatu dengan Thomas, seorang keturunan Indo-Belanda, serta Dayan, seorang pemuda Bali untuk melawan penjajah. Ketegangan terjadi di antara mereka karena perbedaan latar belakang, namun persatuan mereka teruji saat menghadapi musuh yang lebih besar. Pertempuran demi pertempuran di medan perang tidak hanya menguji keberanian mereka, tetapi juga membangun solidaritas di antara para pejuang yang awalnya saling curiga. Kisah ini berpuncak pada sebuah misi berbahaya yang harus mereka jalani untuk menyelamatkan teman-teman mereka dan juga memenangkan pertempuran. Diperankan oleh Lukman Sardi sebagai Amir, Doni Alamsyah sebagai Thomas, Darius Sinardia sebagai Darian. Film Merah Putih sangat direkomendasikan karena bisa menggambarkan bagaimana keberagaman Indonesia menjadi kekuatan utama dalam perjuangan kemerdekaan. Meskipun ceritanya mungkin terasa klise banget bagi beberapa penonton, tapi akting para pemain dan penggambaran suasana revolusi sangat kuat dan juga memberikan dampak emosional, bikin film ini layak jadi tontonan wajib di hari kemerdekaan. Yang kelima ada Guru Bangsa Cokroaminoto tahun 2015. Film ini mengisahkan perjalanan hidup host Cokroaminoto dari masa mudanya hingga menjadi salah satu pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Film dimulai dengan latar belakang keluarga Cokroaminoto yang berasal dari kaum bangsawan, namun ia memilih hidup sederhana bersama rakyat. Cokroaminoto menjadi guru bagi para pemuda yang kelak akan menjadi tokoh penting seperti Soekarno, Musso, dan juga Kartosuwiryo. Film ini juga menggambarkan konflik batin yang dihadapi Cokroaminoto antara mempertahankan idealisme atau berkompromi dengan kekuasaan kolonial. Momen puncak terjadi di saat Cokroaminoto harus memimpin pergerakan nasional di tengah ancaman penangkapan oleh pemerintah kolonial. Film ini dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai Cokroaminoto, Maya Estianty sebagai Soeharsikin, Christine Hakim sebagai Nyai Kapi Jalam.
Film ini sangat direkomendasiin banget karena bisa ngasih perspektif yang jarang diangkat tentang gimana pendidikan dan pemikiran kritis menjadi senjata dalam melawan penjajahan. Meskipun alurnya sedikit lambat di beberapa bagian, kekuatan film ini terletak pada penggambaran detail sejarah dan peran Cokro Aminoto dalam membentuk dasar-dasar pergerakan nasional. Yang keenam ada Cut Ngadien. Film jadul tahun 1988 ini merupakan film epik sejarah yang mengisahkan perjuangan pahlawan wanita asal Aceh, yaitu Cut Ngadien melawan penjajah Belanda. Film ini dimulai dengan latar belakang perang Aceh di mana Cut Ngadien dan suaminya Teuku Umar memimpin perlawanan sengit. Setelah kematian Teuku Umar, Cut Ngadien melanjutkan perjuangan dengan penuh semangat meski harus berhadapan dengan pengkhianatan dan kondisi kesehatan yang terus memburuk. Film ini juga menggambarkan keberanian dan pengorbanan besar seorang wanita yang gak gentar menghadapi kekuatan kolonial. Perjuangannya mencapai puncak saat ia memimpin pasukan gerilya di hutan-hutan Aceh, meski akhirnya harus ditangkap karena pengkhianatan. Film ini dibintangi oleh Christine Hakim sebagai Cut Ngadien, Slamet Raharjo sebagai Teuku Umar, Piet Purnama sebagai Panglima Polip, Rudy Wawor sebagai Kapten Van der Poel, dan film ini juga merupakan salah satu sinematik Indonesia yang paling berkesan banget dan memenangkan banyak penghargaan internasional. Penggambaran yang kuat dan emosional dari Christine Hakim sebagai Cut Ngadien memberikan kedalaman pada karakter ini, menjadikannya salah satu pahlawan wanita paling dihormati dalam sejarah Indonesia. Meskipun film ini berusia lebih dari 30 tahun, tapi pesannya tentang ketahanan dan patriotisme masih relevan hingga saat ini. Yang ketujuh adalah Lewat Jam Malam tahun 1954. Film ini adalah film klasik yang berlatar belakang pasca kemerdekaan Indonesia, mengisahkan seorang mantan pejuang kemerdekaan bernama Iskandar yang kembali ke kota setelah perang usai. Iskandar yang awalnya idealis harus menghadapi realita pahit tentang korupsi dan juga keserakahan yang mulai merasuki masyarakat dan mantan-mantan rekan-rekannya. Di tengah usahanya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil, Iskandar terlibat dalam konflik moral antara menjalani kehidupan normal atau kembali ke jalur perjuangan yang lebih keras. Film ini mencapai puncaknya ketika Iskandar harus membuat keputusan penting yang akan menentukan jalan hidupnya. Diperankan oleh A.N. Alkaf sebagai Iskandar, Neti Herawati sebagai Norma, Bambang Hermanto sebagai Gatot, Dahlia sebagai Laila. Film ini adalah film penting untuk memahami kondisi sosial politik Indonesia setelah pasca kemerdekaan. Film ini gak hanya menawarkan cerita yang mendalam dan relevan, tapi juga kualitas sinematik yang mengagumkan untuk masanya. Dengan tema yang sangat kuat dan akting yang mumpuni terutama dari A.N. Alkaf sebagai Iskandar, film ini merupakan refleksi kritis terhadap perjuangan dan realitas pasca kemerdekaan. Nah, Sourcers itulah tadi beberapa rekomendasi film yang wajib banget ditonton pas hari raya kemerdekaan ini. Beberapa emang ada sih film yang jadul banget. Nah, semua film ini kalian tuh wajib banget nonton ya pas di tanggal 17 Agustusan karena bisa ngasih gambaran jelas tentang sejarah, perjuangan, dan juga nilai-nilai yang membentuk bangsa Indonesia. Dengan beragam cerita dan perspektif, kalian bisa merasakan berbagai emosi dari bangga, haru, hingga refleksi mendalam tentang arti kemerdekaan itu sendiri. Selamat menonton dan merayakan hari kemerdekaan ya. Kalau Sourcers punya rekomendasi tontonan lain, boleh banget ya tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!